Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 48 ayat 10. Sesungguhnya, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mengasihi umatnya, walaupun sebenarnya kehidupan iman umat Israel itu tidak tulus. Allah mengatakan bahwa mereka itu tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Melalui para nabi, Allah menyampaikan nubuat tentang hal-hal yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya, untuk menegaskan bahwa nubuat itu benar-benar berasal dari Allah, karena tidak ada berhala yang bisa melakukan hal seperti itu. Nubuat tersebut jelas menunjuk kepada hukuman pembuangan umat Israel ke Babel dan pemulangan ke Yerusalem yang bersifat memurnikan iman melalui ujian dalam dapur kesengsaraan. Oleh karena itu Allah bukan hanya mencipta pada masa lalu, tetapi ia juga merancang masa depan. Sehingga masa depan bukanlah suatu kebetulan. Masa depan dirancang oleh Allah, dan Allah telah merancang masa depan untuk memurnikan iman umatnya. Kata api banyak ditemukan di dalam Alkitab, tetapi tidak semua kata api memiliki arti harafiah, yaitu api penghakiman yang sesungguhnya, yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Karena Tuhan seringkali menggunakan api sebagai unsur untuk tujuan penyucian dan pemurnian. Tuhan berkata, "Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu." Yeremia 23 ayat 29. Setiap orang percaya harus terlebih dahulu masuk ke dapur kesengsaraan, supaya sifat-sifat lama kita hilang. Orang yang sudah mengalami pemurnian dari Tuhan, hidupnya pasti tidak akan sama lagi. Banyak orang Kristen memberontak saat masuk dalam proses ini karena mereka tidak tahan rasa sakit. Pembentukan karakter melalui api pemurnian dan dapur kesengsaraan memerlukan kerendahan hati dan penundukan diri. Hampir semua tokoh besar dalam Alkitab dan juga para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pasti pernah merasakan dan melewati proses yang menyakitkan, yaitu dimurnikan oleh api Roh Kudus, di mana hasilnya menjadi indah dalam pandangan Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Matius 3 ayat 12. Tuhan merindukan agar setiap anak-anaknya menjadi serupa dengan Dia dan menggenapi setiap rencana yang sudah Ia rancangkan bagi mereka. Tuhan mengizinkan agar melalui berbagai proses kita dimurnikan dan dibersihkan dari hal-hal negatif. Tuhan bahkan dapat menggunakan hal buruk seperti pencobaan dan penderitaan untuk proses pemurnian. Namun tentunya semua itu tidak melebihi kemampuan kita. Tidak ada seorang pun yang suka ketika mereka menghadapi keadaan yang penuh tekanan, tenggat waktu yang terlalu cepat, dan target yang tampaknya tidak terjangkau. Tetapi kadang-kadang Tuhan menggunakan api seperti itu, yaitu keadaan-keadaan yang tidak nyaman dalam hidup kita, untuk membakar hal-hal negatif yang ada dalam karakter atau sikap kita. Yang perlu kita lakukan saat melalui masa-masa menyakitkan seperti ini adalah tetap mempercayai Tuhan. Tuhan berkata dalam Yesaya 48 ayat 10, "Sesungguhnya Aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan." Kita mungkin tidak akan pernah dilemparkan ke dapur api,
secara nyata seperti kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi kita akan mengalami dapur kesengsaraan berkali-kali sepanjang hidup kita. Tuhan berjanji untuk memurnikan kita melalui api penderitaan tersebut. Ini seperti perak dan emas. Saat dibakar hingga meleleh, semua kotoran terbakar dan keluar dari perak atau emas tersebut. Kemudian, setelah proses pembakaran itu, maka emas atau perak itu menjadi murni 100%. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya. Jika kita bertanya kepada tukang perak, bagaimana mengetahui kapan perak itu murni? Dia akan memberitahu kita bahwa itu terjadi ketika kita sudah dapat melihat bayangan kita, ketika melihat ke dalam tungku pemurnian itu. Hal yang sama dengan kita. Tuhan akan tahu kalau kita sudah dimurnikan ketika Dia dapat melihat bayangannya sendiri di dalam diri kita. Karena saat itu terjadi, kita akan menjadi semakin seperti Yesus Kristus. Hanya api penderitaan yang bisa membuat hal itu terwujud dalam hidup kita. Kita diuji Allah dalam dapur kesengsaraan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkaulah yang memurnikan kami. Namun bukan seperti perak. Allah telah menguji kami dalam dapur kesengsaraan. Apapun yang kami hadapi di dunia ini, kami dapat menjalaninya dan mengalaminya sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Ya Allah, tuntunlah kami agar kami tetap mengikuti jejak-Mu, melakukan kehendak-Mu. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, agar kami semakin murni di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang memberangkatkan kami dalam aktivitas kami, dalam segala kegiatan kami dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom pamanginang. Horas madi tasaluhuna damang dainang dohot sude ruas di huria nahu haulongi hami mauliate mata doktor de bata di leo de petuhi ta partikian terlumobi ma di nanaeng mamestahon hatu tubuh itu hatta Yesus Kristus alane i rap Roma hita saluhuna tu bagas joron itu hatta laho marpesta Natal di bagasan lasni roha. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember, di setiap jam ibadah kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita dalam sukacita Natal. Selamat menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Oras.